Halo semuanya, kembali lagi di Auda Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan program remedial dan pengayaan. Nah, ini bisa digunakan atau diterapkan di kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya sudah ada formatnya. Ini format program remedial dan pengayaan. Ini bisa dipakai untuk ulangan harian, bisa dipakai untuk PTS, dan bisa dipakai juga untuk penilaian akhir semester. Nah, baik, langsung saja kita bahas. Nah, di sini tentu ada kopnya. Di sini ada sekolah berapa? Ini sekolah dasar 150 Palembang. Di bawahnya tentu jalannya dan judulnya yaitu program remedial dan pengayaan. Nah, mata pelajarannya, misalnya kita ingin mata pelajaran apa? Misalkan matematika. Nah, kelasnya kita buat kelas 4, tahun pelajaran 2023-2024. Nah, lalu setelah itu kita bisa isi kolomnya. Nah, di bagian kolomnya ini, yang pertama nomor, yang kedua NIS, nomor induk siswa, kita buat saja 201. Kita akan buat 3 siswa atau 4 siswa saja, 202, 203, dan 204, 4 siswa saja. Lalu setelah NIS kita kasih nama siswanya. Nama siswanya yang pertama Tono, Jono, Edi, dan Yudi. Nah, setelah itu rencana program remedial atau pengayaan. Nah, untuk mengetahui remedial atau pengayaan, kita lihat di daftar nilai. Dan tentunya setiap TP, setiap tujuan pembelajaran itu punya KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Itu sama aja kalau di 2013 itu namanya KKM. Nah, misalkan di sini Tomo ini di atas 70. Saya akan buat KKTP-nya atau KKM-nya 70. Maka ketika Tomo ini tuntas 70 ke atas, misalkan nilainya 80, maka dia akan masuk di bagian pengayaan. Nah, apa yang dilakukan di pengayaan? Misalkan pendalaman materi. Lalu kapan akan dilaksanakan pengayaan tersebut? Tentunya setelah ulangan ya. Misalkan tanggal 31 Oktober 2023. Lalu setelah itu hasilnya, karena Tomo tidak remedial, maka hasilnya di sebelumnya ini tidak usah diisi. Isi saja di sesudahnya, misalkan 80. Keterangannya atau kesimpulannya apa? Kesimpulannya tuntas. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Jono ini nilainya cuman 30. Nah, 30 otomatis dia masuk di remedial. Apa isinya? Bisa ulangan kembali. Dan ada beberapa guru yang memberi penugasan berkait dengan materi yang dibahas atau materi yang diulangkan. Nah, dia di bagian, karena Jononya 30, maka di bagian remedial isi ulangan kembali. Di pengayaan dia nggak perlu diisi. Lalu tanggal pelaksanaannya sama dengan tanggal pelaksanaan pendalaman materi. Copy saja, paste. Nah, hasilnya ini sebelum ini 30.
kira-kira sesudah itu dia tuntas atau enggak. Kalau tuntas diisi nilai aslinya, nilai asli dalam kurung nilai KKM, bukan diisi nilai 90, misalkan hasilnya akhirnya 90 nanti diisi di 90, tidak, diisi sesuai dengan hasil KKM nya, jadi jangan lebih di atas KKM. Ini isi 70, keterangannya tuntas. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti kalian bisa isi di bagian nomor 3 dan nomor 4 sebagai contoh. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung channel ini, untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Selamat bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.